Halo, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai keterampilan berbahasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas kuliah mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Terlebih dahulu, nama saya Arya Giani Setiawan, mahasiswa Universitas Esa Unggul, kelas karyawan, jurusan Teknik Informatika. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Apa itu keterampilan berbahasa? Manusia tidak lepas dari kegiatan berkomunikasi. Dengan komunikasi, kita semua dapat berhubungan satu sama lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik akan lebih mudah bergaul, terutama dengan lingkungan masyarakat. Komunikasi pula tidak lepas dari kegiatan berbicara. Maka dari itu, keterampilan berbicara dapat menunjang dalam berkomunikasi. Maka salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah berbicara. Sebab keterampilan berbicara menunjang keterampilan lainnya. Keterampilan berbahasa merupakan modal utama dalam komunikasi yang terdiri dari 4 aspek, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan ini bukanlah suatu jenis keterampilan yang dapat diwariskan secara turun-temurun, walaupun pada dasarnya secara alamiah setiap manusia dapat berbicara. Namun, keterampilan berbicara secara formal memerlukan latihan dan pengarahan yang intensif. Memandang kebutuhan akan komunikasi yang efektif dianggap sebagai suatu yang esensial untuk mencapai keberhasilan. Setiap individu maupun kelompok, siswa yang mempunyai keterampilan bicara yang baik, pembicaraannya akan lebih mudah dipahami oleh penyimaknya. Berbicara menunjang keterampilan membaca dan menulis. Menulis dan berbicara mempunyai kesamaan, yaitu sebagai kegiatan produksi bahasa dan bersifat menyimak informasi. Kemampuan siswa dalam berbicara juga akan bermanfaat dalam kegiatan menyimak dan memahami bacaan. Akan tetapi, masalah yang terjadi di lapangan adalah tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Oleh sebab itu, pembinaan keterampilan berbicara harus dilakukan sedini mungkin. Pentingnya keterampilan berbicara atau bercerita dalam komunikasi juga diungkapkan oleh Supriyadi tahun 2005, bahwa apabila seseorang memiliki keterampilan berbicara yang baik, dia akan memperoleh keuntungan sosial maupun profesional. Keuntungan sosial berkaitan dengan kegiatan interaksi sosial antar individu. Sedangkan keuntungan profesional diperoleh sewaktu menggunakan bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan mendeskripsikan. Keterampilan berbahasa lisan tersebut memudahkan masyarakat berkomunikasi dan mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Pentingnya penguasaan keterampilan berbicara untuk masyarakat juga dinyatakan oleh Faris, bahwa pembelajaran keterampilan berbicara penting dikuasai agar masyarakat mampu mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berpikir mereka akan terlatih ketika mereka merorganisasikan, mengkonsepkan, mengklarifikasikan, dan menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyelesaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang serta menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia berwaspada serta antusias ataukah tidak. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan yang kelihatan, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan, gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara diartikan sebagai suatu alat mengkombinasikan gagasan-gagasan yang disusun serta mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Tujuan berbicara.
Berbicara merupakan sarana kita berkomunikasi satu sama lain. Sebelum menjelaskan tujuan berbicara, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang kita ketahui sangat banyak sekali. Di antaranya, 1. Bahasa sebagai sarana komunikasi, yaitu kita tahu bahwa bahasa merupakan sarana kita untuk melakukan komunikasi satu sama lain. 2. Bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi, yaitu dengan bahasa orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Misalnya, pekerjaan, integritas dalam pekerjaan, suatu instansi atau karyawan. 3. Bahasa sebagai sarana kontrol sosial, yaitu bahasa berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. 4. Bahasa sebagai sarana memahami diri, yaitu bahasa dalam membangun karakter seseorang harus dapat memahami dan mengidentifikasi kondisi dirinya sendiri. 5. Bahasa sebagai sarana ekspresi diri, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, misalnya menyatakan cinta. 6. Bahasa sebagai sarana memahami orang lain, yaitu untuk menjamin efektivitas komunikasi. Dan masih banyak lagi fungsi bahasa lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya bahasa yang memiliki fungsi yang banyak itu tak dapat lepas dari tujuan. Berbicara itu sendiri sebagai aplikasi dalam berbahasa. Tujuan berbicara menurut Jago dan kawan-kawan adalah tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Faktor penunjang kegiatan berbicara. Faktor penunjang pada kegiatan berbicara sebagai berikut, yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat, serta tata bahasanya, ketepatan sasaran pembicaraan, sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi, penalaran, penguasaan topik. Faktor penghambat kegiatan berbicara. Ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Berikut beberapa faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara, yaitu 1. Faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. 2. Faktor media, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik, misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat, gerak bagian tubuh, dan lain-lainnya. 3. Faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, sakit, atau bahagia. Jenis-jenis berbicara. Pengklarifikasian berbicara beraneka ragam sesuai dengan landasan atau sudut pandang yang dipedomani. Ada beberapa landasan yang dapat dipedomani untuk mengklarifikasi keterampilan berbicara, yaitu situasi, tujuan, metode penyampaian, jumlah penyimak, peristiwa khusus. Aktivitas berbicara selalu terjadi atau berlangsung dalam suasana, situasi, dan lingkungan tertentu. Situasi dan lingkungan itu dapat bersifat formal resmi. Di dalam situasi formal, pembicara dituntut untuk berbicara secara formal, sedangkan dalam situasi informal menghendaki pembicara berbicara secara tak resmi atau santai. Menurut Logan dan kawan-kawan, kegiatan berbicara formal mencakupi ceramah, perencanaan dan penilaian, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Selanjutnya, menurut Logan dan kawan, membedakan kegiatan bicara informal di atas yaitu tukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, penyampaian pengumuman, bertelepon, dan pemberian petunjuk. Konsep dasar dari berbicara. Konsep dasar berbicara sebagai sarana komunikasi mencakup 9 hal, yaitu berbicara dan menyimak adalah kegiatan dua resiko vokal. Maksudnya kedua kegiatan ini berbeda, tetapi berkaitan erat tak terpisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang, yang satu sebagai kegiatan berbicara, dan yang lain merupakan kegiatan menyimak. Kegiatan berbicara dan menyimak saling mengisi, saling melengkapi, dan saling berganti. Pada satu saat, pembicara beralih peran menjadi penyimak, demikian pula ada kalanya penyimak berperan sebagai pembicara. Tidak ada artinya seorang pembicara tanpa penyimak atau seseorang menyimak tanpa pembicara. Oke, kesimpulan dari isi bacaan di atas adalah
Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Tujuan berbicara dibagi menjadi 5 golongan, yaitu menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Oke, sekian video dari saya mengenai keterampilan berbahasa. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.